Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Kestra Podcast Sastra, tempat kita berbincang seputar dunia pendidikan, literasi, dan berbagai hal menarik lainnya. Saya Muhammad William Taftazani, dan di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sudah tidak asing lagi, tapi sering kali kita anggap remeh. Kenapa sastra itu seru? Karena dengan membaca cerpen, puisi, atau novel, kita bisa menjelajah dunia yang berbeda tanpa harus beranjak dari tempat duduk. Bayangkan, hanya dengan membuka lembaran buku, kita bisa merasakan kehidupan di zaman yang berbeda, bertualang ke negeri-negeri yang jauh, atau bahkan menyelami isi pikiran seorang yang mungkin sangat berbeda dari diri kita. Sastra bukan sekadar hiburan, tapi juga jendela yang membuka wawasan kita tentang dunia. Lewat cerita-cerita yang disampaikan, sastra bisa membuat kita lebih memahami kehidupan, mengasah imajinasi, bahkan melatih empati terhadap sesama. Di episode ini, kita akan membahas apa itu teks sastra, jenis-jenisnya, serta bagaimana kita bisa menikmatinya lebih dalam. Jadi, siapkan diri kalian, karena kita akan menyelam ke dalam dunia kata-kata yang penuh makna. Yuk kita mulai. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan sastra. Secara sederhana, sastra adalah karya tulis yang memiliki nilai estetika dan menyampaikan pengalaman, pemikiran, serta perasaan penulis kepada pembaca. Berbeda dengan tulisan biasa, sastra seringkali menggunakan bahasa yang lebih indah, penuh makna, dan mengunggah emosi. Sastra juga sering merefleksikan realitas sosial, budaya, dan lain-lain yang berlaku di suatu masyarakat. Secara umum, sastra dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu cerpen, puisi, dan novel. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah cerpen. Cerpen adalah cerita fiksi yang singkat dan biasanya berfokus pada suatu konflik utama. Karena panjangnya yang terbatas, cerpen harus mampu menghadirkan cerita yang padat dan langsung ke inti permasalahan. Contoh, cerpen yang terkenal adalah Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis. Cerpen ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi juga menyampaikan kritik sosial yang mendalam tentang bagaimana masyarakat memahami agama dan kehidupan. Selain itu, ada juga cerpen-cerpen dari Seno Gumira Ajigarma yang sering mengangkat tema sosial dan politik dengan gaya bercerita yang khas. Membaca cerpen bisa menjadi pilihan yang tepat bagi kamu yang ingin menikmati cerita yang menarik, tapi tidak punya banyak waktu untuk membaca novel yang panjang. Selanjutnya, puisi. Berbeda dengan cerpen, puisi adalah bentuk sastra yang lebih padat dan syarat makna. Dalam puisi, setiap kata dipilih dengan sangat hati-hati agar bisa menyampaikan emosi dan pesan yang mendalam. Salah satu penyair Indonesia yang sangat terkenal adalah Chairil Anwar. Dengan puisi-puisi legendarisnya seperti Aku dan Karawang Bekasi, puisinya menggambarkan semangat perjuangan, kegelisahan, dan keberanian. Selain itu, ada juga seperti Djoko Damono, yang puisinya seringkali terdengar sederhana tetapi sangat menyentuh seperti Hujan Bulan Juni. Puisi bisa menjadi cara yang indah untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran kita. Bahkan penulis puisi juga bisa menjadi terapi bagi banyak orang dalam menghadapi perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata biasa. Selanjutnya ada novel. Novel adalah cerita fiksi yang lebih panjang dan kompleks dibandingkan cerpen. Karena panjangnya, novel bisa menggambarkan karakter yang lebih mendalam, menghadirkan berbagai konflik, serta membangun dunia yang lebih detail. Salah satu novel yang sangat populer di Indonesia adalah Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi banyak orang tentang pentingnya pendidikan dan perjuangan meraih mimpi. Novel lain yang tak kalah menarik adalah Bumi Manusia, karya Pramoedya Anantathur, yang menggambarkan perjuangan seorang pemuda pribumi dalam menghadapi ketidakadilan di masa kolonial. Dengan membaca novel, kita bisa benar-benar merasakan kehidupan para tokohnya, ikut merasakan kebahagiaan, kesedihan, bahkan perjuangan mereka. Banyak orang berpikir bahwa membaca sastra itu sulit atau membosankan, padahal ada banyak cara untuk menikmati sastra dengan lebih dalam. Misalnya, memahami latar belakang penulis dan karyanya. Mengetahui konteks di balik semua karya bisa membantu kita memahami makna yang tersembunyi dalam cerita. Diskusikan dengan orang lain. Membaca sastra bisa lebih seru jika kita membahasnya bersama teman atau komunitas pembaca. Selanjutnya, mencoba menulis sendiri. Salah satu cara terbaik untuk memahami sastra adalah dengan mencoba menulis cerpen penulis
cerpen, puisi, atau bahkan novel sendiri. Yang terakhir, menonton adaptasi film atau teaternya. Beberapa karya sastra telah diadaptasi menjadi film atau teater. Ini bisa menjadi cara menarik untuk memahami cerita dengan perspektif yang berbeda. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang sastra. Kita sudah mengenal apa itu sastra, jenis-jenisnya, serta bagaimana cara menikmatinya dengan lebih dalam. Membaca sastra bukan hanya soal menikmati cerita, tetapi juga tentang memahami kehidupan, mengasah imajinasi, dan melatih empati kita terhadap sesama. Sekarang giliran kalian, apa karya sastra yang paling berkesan dalam hidup kalian? Apakah ada cerpen, puisi, atau novel yang mengubah cara pandang kalian tentang sesuatu? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar atau di media sosial. Saya juga sangat tertarik untuk tahu rekomendasi karya sastra favorit kalian. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa follow dan bagikan ke teman-teman kalian yang juga suka sastra. Sampai jumpa di episode selanjutnya di mana kita akan membahas lebih banyak hal menarik seputar dunia literasi dan pendidikan. Salam literasi. Terima kasih semuanya.